di sorga, kami bersyukur memilikimu. Engkaulah harapan dalam hidup kami, Engkaulah pujaan hati kami. Kami memandangmu, kami berseru kepadamu, dan kami percaya Tuhan akan memberkati kami dan Tuhan akan menolong kami. Pada saat ini kami mau belajar dari firman-Mu. Tolong kami, ajari kami agar kami dapat memahami firman Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami, urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga firman Tuhan tersingkap bagi kami. Pakai hamba-Mu untuk menyatakan kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk, saudara. Salam bagi kita semuanya. Pada pagi hari ini tema kita yaitu status sebagai anak Allah. Status sebagai anak Allah. Kalau berbicara tentang status, saudara, apakah saudara sering mengirimkan sesuatu di status WA saudara, di HP saudara? Status tersebut dikatakan untuk memberitahu kepada orang lain bahwa saudara sedang berada di mana, melakukan acara apa, dalam kegiatan apa. Tetapi status itu, saudara, hanya bisa terbaca orang 24 jam, habis itu akan hilang. Tetapi kalau status kita sebagai anak Allah, ini bukan berlaku 24 jam, tetapi selamanya, saudara. Mari kita akan membaca firman Tuhan dari Yohanes pasal 1. Yohanes pasal 1 ayat 10 sampai 12. Yohanes pasal 1 ayat 10 sampai 12. Dan nanti kita sambung dari Matius 10 ayat 30 sampai 32. Yohanes pasal 1 ayat 10 sampai 12. Kita membaca sama-sama, hanya 3 ayat. 1, 2, 3. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kita sambung dari Matius pasal 10 ayat 30 Matius pasal 10 ayat 30 sampai 32. Kita baca lagi sama-sama dari 30 sampai 32. 1, 2, 3. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Demikianlah firman Tuhan yang menjadi pokok renungan bagi kita pada saat ini. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tadi saya sudah katakan tema kita adalah status sebagai anak Allah. Status sebagai anak Allah. Dikatakan saudaraku dalam Yohanes pasal 1 tadi, bahwa dikatakan Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, saudara, yaitu kepada milik kepunyaannya sendiri, tetapi dikatakan orang-orang kepunyaannya itu tidak mengenalnya.
Waktu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini menjadi manusia, dikatakan di sini dia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak mengenalnya dan tidak menerimanya. Kenapa saudara manusia tidak menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Karena manusia itu sudah digelapkan oleh dosa, saudara. Manusia itu sudah digelapkan oleh dosa, sehingga mereka tidak menerima kehadiran Allah ke dalam dunia ini menjadi manusia. Manusia berdosa itu tidak mempercayai bahwa Allah itu bisa datang menjadi manusia, bahwa Allah itu bisa hadir ke dalam dunia ini menjadi manusia. Orang berdosa tidak mempercayai hal itu, dan itu tidak masuk akal menurut mereka, saudara. Sehingga kalau kita memberitakan Tuhan Yesus kepada orang lain, banyak orang yang menolak, saudara. Banyak orang yang menolak, alasannya Tuhannya orang Kristen kok bisa Allahnya datang jadi manusia dan disembah. Padahal waktu kita menyatakan firman Tuhan kepada orang lain, Allah bisa hadir dalam bentuk manusia, dan juga dia bisa hadir dalam bentuk yang lain. Buktinya kepada Musa dia hadir dalam nyala apa, saudara? Halo? Waktu Allah hadir kepada Musa dalam nyala api. Dalam nyala api. Jadi dia bisa melakukan apa saja. Kalau dia hadir ke dalam dunia ini, dalam diri manusia, menjadi manusia, itu sangat masuk akal. Tetapi orang-orang yang berdosa itu tidak mempercayai dan tidak menerima hal itu, saudara. Makanya dikatakan di sini, Tuhan Yesus telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenal Tuhan Yesus itu. Tuhan Yesus datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Jadi bagi orang yang berdosa ini sangat tidak masuk akal. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sama saudara dan saya pun juga bisa menerima ini, saudara, setelah kita mengaku dosa, minta ampun kepada Tuhan Yesus, dilahirkan kembali. Seperti dikatakan firman Tuhan dalam Yohanes 3 ayat 3, aku berkata kepadamu, engkau harus dilahirkan kembali supaya engkau dapat melihat kerajaan Allah. Itu ucapan Tuhan Yesus kepada Nikodemus. Maksudnya apa, saudara? Engkau tidak dapat mengenal aku, engkau tidak dapat mengerti aku kalau engkau tidak dilahirkan kembali. Jadi hanya orang-orang yang sudah dilahirkan kembalilah yang dapat mengenal Tuhan Yesus itu, yaitu Allah yang datang menjadi manusia. Allah yang datang menjadi manusia, dilahirkan kembali. Orang yang mengaku dosa, minta ampun, menerima Tuhan Yesus, itulah yang dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali menjadi manusia baru. Dan pada saat itulah statusnya berubah menjadi anak Tuhan. Pada saat saudara dan saya minta ampun, mengaku dosa, menerima Tuhan Yesus dalam hati kita, kita dilahirkan menjadi manusia baru. Menjadi manusia baru itu sama seperti orang yang bayi yang baru lahir, saudara. Tetapi bukan secara fisik. Hati kita, jiwa kita, perasaan kita, dan pikiran kita. Itulah yang dilahirkan kembali, menjadi manusia baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan pada saat itulah status manusia itu, status saudara dan saya berubah. Dari tadinya pengikut iblis menjadi pengikut Tuhan Yesus. Tadinya mengikuti apa kata iblis, sekarang mengikuti apa kata Tuhan Yesus.
kita dilahirkan menjadi anak-anak Allah. Inilah status kita yang baru. Kalau seseorang belum dilahirkan kembali, dia nggak masuk ini, saudara. Nggak masuk. Dijelasin berulang-ulang pun nggak masuk. Kok bisa tiba-tiba dia jadi anak Allah? Dari mana hubungannya? Kok tiba-tiba orang Kristen ini memanggil Allah itu bapaknya? Nggak masuk akalnya, saudara. Seseorang yang belum dilahirkan kembali, dia tidak dapat memahami hal ini, saudara. Yang dapat memahami hal ini hanya orang yang sudah bertobat dan mengalami kelahiran baru. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, perubahan status terjadi menjadi anak Allah. Perubahan status yang baru ini, saudara, maka akan terjadi sesuatu dalam diri kita, saudara. Jadi bukan hanya nama atau status yang berubah, tetapi terjadi sesuatu dalam diri kita. Perubahan terjadi. Status sebagai anak Allah itu membuat kita sadar diri bahwa saya harus menyembah Allah, bahwa saya harus taat kepadanya, bahwa saya sebagai anak Tuhan harus menyenangkan hati Tuhan. Tadinya enggak, saudara. Kalau belum memiliki status anak Allah itu, enggak ada keinginan untuk menyenangkan hati Tuhan. Kesukaannya adalah suka-suka sendiri. Terserah diri saya, suka-suka saya. Mengikuti si iblis, mengikuti hawa nafsu, mengikuti kemauan diri sendiri, hanya itu suka-sukanya. Tetapi orang yang sudah dilahirkan kembali itu, saudara, terjadi perubahan dalam diri dia. Yang tadinya mengikuti hawa nafsunya, sekarang mengikuti Tuhan. Yang tadinya mengikuti kemauannya sendiri, sekarang mengikuti kehendak Tuhan, saudara. Itulah perubahan. Kita cek diri kita masing-masing, cek diri saudara, perubahan itu ada enggak? Kalau enggak, perlu dipertanyakan statusnya. Benarkah sudah menjadi anak Allah atau belum? Atau yang lain? Karena dikatakan siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kalau masih tetap mempertahankan yang lama itu, saudara, manusia lama, kedagingan, hawa nafsu, menuruti kemauan sendiri, itu masih manusia lama, belum manusia baru. Manusia baru itu adalah mengikuti keinginan dan kehendak Tuhan sendiri. Itu perbedaannya. Jadi kita cek diri kita, selama ini kita sudah lebih banyak mengikuti siapa? Udah lebih banyak menuruti apa katanya Tuhan, atau apa kata saya, kata dunia, kata si iblis, kata hawa nafsu, kata keinginan daging. Kita cek diri kita masing-masing. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, hak istimewa apa yang kita terima setelah kita menjadi anak Allah? Ada hak istimewa bagi saudara dan saya. Selain tadi perubahan menjadi manusia baru, ya kan? Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Perubahan status itu membuat saudara dan saya mempunyai hak istimewa. Yang pertama, kita berhak memanggil dia Bapa. Kita berhak. Jadi jangan takut memanggil Allah kita itu Bapa. Itu adalah hubungan yang dekat antara anak dengan Bapa, saudara. Jadi kalau kita memanggil dia Bapa, itu adalah hak kita. Kalau yang belum diampuni, dia nggak cocok manggil dia Bapa, saudara. Takut malahan. Hah? Allah itu Bapa. Ada rasa takut, saudara. Tapi kalau orang yang sudah berubah statusnya, saudara, sudah menjadi manusia baru, maka dia dengan yakin dan dengan berani memanggil Allah itu sebagai Bapa. Jadi kita punya hak memanggil dia Bapa, saudara.
Pada saat saudara berdoa, panggillah dia Bapa. Karena itu adalah hubungan yang akrab antara kita dengan Bapa kita. Melebihi hubungan kita dengan Bapak kita secara jasmani. Ya. Terkadang ada juga seorang anak takut ngobrol dengan papanya, ya. Kita nggak tahu apa sebabnya. Dikatakan ada orang yang trauma, ada orang yang kepahitan dan lain-lain. Yang pasti tidak berani akrab memanggil papanya, tidak berani curhat kepada papanya, tidak berani menyatakan apa kerinduannya, harapannya kepada papanya. Ada jaga jarak. Itu papa dunia, saudara. Tetapi Bapa kita yang di sorga, jangan biarkan dirimu punya jarak dengannya. Panggillah dia Bapa. Walaupun tetap dengan penghormatan, saudara. Bukan juga dengan merasa dia kan bapak saya, terserah saya lah mau bilang apa, suka-suka saya. Ya jangan juga begitu. Bapak, dia adalah Allah, harus tetap kita memanggilnya dengan rasa hormat, saudara. Jangan seperti kita memanggil tukang kebun, halo pak sini dulu. Bukan begitu. Tetap dengan rasa hormat kepada bapak kita. Ada seorang anak Tuhan berkata begini, saudara. Dalam secara dunia dikatakan kita itu memanggil kakak kita kan kak, mas, bang, kan begitu ya. Itu kakak yang di dunia ini mungkin itu saudara atau bapak atau kakak kandung. Tetapi kok orang Kristen manggil Tuhan Yesus itu manggil Yesus, Yesus, Yesus. Jadi dia merasa itu kurang hormat. Ya, saya bilang ya bisa aja perasaanmu itu kurang hormat, tetapi itu sangkin dekatnya, sangkin akrabnya. Tetapi saya pribadi, saya lebih senang memanggil dia Tuhan Yesus. Saya lebih senang memanggil dia Tuhan Yesus daripada Yesus, tolongin saya Yesus. Ya memang kayaknya rada-radanya kurang hormat ya. Karena kita memanggil abang kita aja bang gitu ya. Kok ini manggil Yesus nggak ada ininya. Kok Yesus seolah-olah kayak sama tingkatannya dengan kita. Tapi itu kan menurut pandangan orang, ya. Tetapi ini kembali saya katakan kita memanggil Bapa kita tetap dengan sikap hormat, dengan sikap pengagungan, saudara. Meskipun kita memanggil dia Bapa, jangan panggilan itu seolah-olah anggap enteng, saudara. Jangan. Bapa yang terhormat, dia lebih hormat, lebih terhormat daripada papa kita yang di rumah, saudara. Kita punya hak memanggil dia sebagai Bapa. Dan yang kedua, saudaraku, hak istimewa kita adalah kita sebagai anak menjadi ahli warisnya. Saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, kita berhak menjadi ahli waris daripada Allah kita, saudara. Anak kita adalah ahli waris kita, ya. Anak kita yang di rumah, ahli waris kita. Kalau apa yang kita miliki adalah milik anak kita, saudara. Karena dia adalah ahli waris kita. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita adalah ahli warisnya, saudara. Apa yang dimiliki Bapa kita adalah milik kita, saudara. Sebagai ahli waris, saudaraku, kita punya kelebihan. Sebagai ahli waris, saudaraku, kita berhak masuk ke dalam kerajaan sorga yang adalah milik Allah kita. Sorga itu kan milik Allah kita. Rumah Bapa kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan berhak masuk ke dalam surga yang mulia itu, saudara. Bukan karena saudara dan saya sudah hidup suci setiap waktu. Sebagai anak, terkadang kita masih juga melakukan kesalahan. Sebagai anak, tanpa kita sadari, kita juga bisa salah bicara, salah tindakan. Tetapi karena status kita sebagai anak Allah, sorga itu tetap
menjadi bagian dan milik kita, saudara. Jadi waktu saudara berbohong, status saudara sebagai anak Tuhan itu tidak berubah. Karena tanpa disadari kita bisa terjebak, ya. Terjebak dalam kebohongan, terjebak dalam ketidakjujuran tanpa kita sadari. Meskipun itu terpaksa. Karena saya pernah ditanya orang, waktu saya melakukan kesalahan, apakah berubah? Saya katakan tidak. Status kita sebagai anak Tuhan itu tidak berubah. Tetapi waktu kita melakukan dosa, kita mendukakan hati Bapa kita. Sama seperti Bapa kita di rumah, saudara. Bapak kita kan selalu mengajari kita hidup jujur apa adanya, jangan berbohong, jangan berpura-pura, jangan mengambil milik orang lain. Kan kita diajari. Tahu-tahu anak bisa berbohong. Kamu kok telat pulangnya? Ada kerja kelompok tadi mah. Padahal dia lagi ngeluyur, ya. Saya nggak tahu ini anak-anak murid ada nggak yang pernah begitu. Itu kan bohong, saudara. Kenapa nggak bilang pergi tadi sama teman? Nggak usah bilang ada tugas kelompok, padahal nggak ada, saudara. Contohnya begitu. Tetapi pasti papanya nggak senang. Kamu kenapa bohong sih? Tahu-tahu ditanya, kamu kerja kelompok di mana? Dengan siapa aja temannya? Udah gugup. Nah, berarti kamu bukan kerja kelompok. Kamu tadi kemana? Iya Pak, tadi pergi jalan-jalan sama teman, minum-minum. Bilang dong dari tadi jujur, nggak usah bohong. Nah, papanya kecewa karena anaknya bohong. Nah, sama kita anak-anak Tuhan bisa mengecewakan Tuhan pada saat kita melakukan kesalahan, pada saat kita hidup mengikuti kemauan kita sendiri, pada saat kita tidak taat kepada Tuhan, bisa mengecewakan hati Tuhan. Tetapi perubahan status kita tidak berubah. Kita adalah anak Tuhan. Kita adalah ahli waris Tuhan. Sorga adalah milik kita. Sorga itu adalah rumah kita, saudara. Kita adalah sudah tercatat sebagai ahli kerajaan sorga, ahli waris dalam kerajaan sorga. Sejak kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan sejak Kristen, beda ya. Kalau kita yang dasarnya Kristen dari sejak lahir Kristen, tapi lahir baru itu beraneka ragam. Ada dia umur 20 tahun, umur 24 tahun, 23 tahun. Waktu dia mengaku dosa dan mengundang Yesus masuk dalam hatinya, disitulah terjadi dia dilahirkan kembali. Bukan waktu dia lahir udah dibaptis jadi orang Kristen. Bukan. Waktu dia bertobat menerima Yesus dan lahir baru, disitulah perubahan status itu terjadi. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu yang kedua, yaitu juga sebagai ahli waris kita disertai oleh Tuhan. Seperti dikatakan tadi dalam Matius pasal 10, rambut di kepala kita pun dihitung. Jadi kalau gugur pun rambut kita, Tuhan tahu. Dan dikatakan saudara dan saya lebih berharga dari burung pipit, lebih berharga dari apapun yang ada di dunia ini, saudara. Karena apa? Saudara dan saya milik Tuhan. Kita anaknya, saudara. Anak itu lebih berharga dari apapun. Anak lebih berharga dari harta kita. Anak lebih berharga dari apa yang kita miliki, dari jabatan kita, dari pekerjaan kita. Anak kita lebih berharga. Sebenarnya bagi Tuhan juga seperti itu, saudara. Kita anak-anaknya itu lebih berharga dari apapun. Kita dijaga oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, disayangi oleh Tuhan, karena kita berharga di matanya. Dan yang berikutnya, saudaraku, hak istimewa kita sebagai anak Allah, yaitu kita dapat melayani Dia sebagai Bapa kita. Kita melayani. Jadi anak-anak yang hormat kepada orang tua, layani orang tuamu di rumah.
Jangan minta dilayani terus. Anak lagi kecil bolehlah minta dilayani, masakin makanan, suapin. Tapi kalau udah besar sudah harus berubah, melayani orang tua. Jadi anak-anak yang sudah dewasa harus melayani orang tua, bukan lagi orang tua yang melayani Anda. Itu terbalik namanya. Saya mendengarkan kesaksian seorang ibu kemarin. Dia masuk angin, dia minta dikerik sama anaknya, tetapi diam aja anaknya, no comment. Sedih. Sedih sekali ibunya. Pasti ibunya merasa ini dari kecil sudah dirawat, dibesarkan, dibimbing, dituntun, dikasih makan, disekolahin. Ya ampun, setelah udah dewasa ngerik orang tua aja. Bilang kek kalau memang nggak bisa, saya nggak mampu mah, nanti saya panggil tukang urut, kan gampang. Kalau benar-benar tidak mampu. Tapi andaikan nggak mungkin lah, saya nggak bisa ngerik, udah saya picit aja mah. Pasti ada respon yang baik, saudara, dari seorang anak untuk melayani ibunya, saudara, yang melahirkannya, membesarkannya dan membimbingnya. Itu sebenarnya kewajiban anak loh, untuk melayani orang tuanya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, status kita sebagai anak-anak Allah, kewajiban kita melayani Dia sebagai Bapa kita. Melayani Tuhan itu dalam bentuk apa, saudara? Allah nggak minta kita picit. Itu melayani orang tua. Melayani Allah kita itu, saudaraku, dengan melakukan sesuatu. Kita melakukan pekerjaan Tuhan. Kita melayani, kita memberitakan Injil. Kita memberikan sumbangan untuk gereja, kita memberikan sumbangan untuk pekerjaan Tuhan, itu melayani Tuhan. Kita berdoa syafaat untuk pekerjaan Tuhan. Kemarin saya tawarkan kepada kaum ibu, kita akan kunjungan kepada jemaat. Kalau siapa yang bersedia, silahkan ikut dalam tim kunjungan. Karena kunjungan itu juga melayani Tuhan. Jadi melayani Tuhan yang harus tanpa belajar khusus, saudara. Menjadi pendoa syafaat dan menjadi tim kunjungan. Kalau menjadi WL itu perlu belajar, saudara, dilatih. Biasanya saya melatih 3 bulan, saudara, sampai dia rapi, sampai dia mantap, saudara. Perlu itu belajar. Tetapi kalau melayani Tuhan sebagai pendoa syafaat, sebagai tim kunjungan, saudara nggak perlu dilatih khusus, nggak perlu, sampaikan aja. Doa syafaat yang nggak tahu, biasanya di layar kita ditunjukin foto aja, atau saudara bisa foto di sana di operator. Ada seorang anak muda yang saya bimbing pada saat ini, dia minta, tolong Bu catatin pokok doa. Ya udah catat sekarang, 1, 2, 3, 4. Soalnya di gereja aku bingung, nggak kebaca, rupanya mata dia kurang jelas juga, nggak kebaca katanya. Dan banyak lagi, aku bingung, banyak banget, ada 10. Ya bagi pemula memang itu berat. Banyak sekali pokok doanya. Saya bilang caranya kamu berdoa syafaat itu, baca 1 kamu berdoa, buka mata lagi baca lagi yang kedua, buka mata lagi baca yang ketiga. Karena berdoa itu nggak harus tutup mata, saya katakan. Baca lagi. Kita para pendeta juga berdoa syafaat juga kita baca, saudara. Kan nggak hafal semua di otak saya ini dari A sampai Z. Saya harus baca lagi. Nah, berdoa syafaat dan mengunjungi saudara seiman itu tidak perlu latihan khusus, saudara. Tidak perlu latihan khusus. Jadi bagi saudara yang terpanggil, ayo lakukan. Saya perhatikan kita pada saat diajak WL berdoa syafaat, pada semua berdiam diri, saudara. Sedih saya. Saya pikir benarkah dia berdoa syafaat dalam hatinya? Saya khawatirnya hanya berdiam diri, lama-lama jadi ngantuk, saudara. Kenapa sih takut buka suara? Nggak usah takut. Emang ada yang melarang? Bapa di sorga, kami menyerahkan ibadah kami hari Minggu ini ke dalam tangan-Mu, Tuhan berkati. Kenapa nggak keluarkan suaranya yang kencang? Terkadang kalau marahin anak bisa suaranya kencang, kalau berdoa syafaat nggak berani. Itu perlu kita berubah, saudara. Keluarkan suaramu. Karena kalau kebiasaan berdoa dalam hati itu ngawur. Tahu ngawur? Pindah, lupa, pindah, lupa.
Saya begitu kalau berdoa dalam hati. Saya nggak tahu saudara. Jadi saya lebih bagus bersuara. Kalau dengan bersuara, saya bisa ingat urutannya dan saya baca lagi. Jadi teratur doanya. Nah karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita melayani Bapa kita saudaraku dengan menjadi pendoa syafaat. Kita lakukan di gereja kita, di gereja ini menjadi pendoa syafaat. Kalau diajak WL berdoa syafaat, keluarkan suaramu. Karena itu adalah pelayanan saudara. Itu pelayanan. Karena yang kita doakan kan pekerjaan Tuhan. Itu pelayanan. Jadi jangan bilang, apaan berdoa syafaat pelayanan? Jangan salah. Saya pernah baca buku tentang itu Billy Graham, itu pendeta Billy Graham. Kalau dia KKR katanya tim pelayanan dia ada 1000 orang pendoa syafaat. Luar biasa. Supaya bisa menggoncang. Jadi orang yang mendengarkan langsung hatinya bergetar, langsung terpanggil, langsung ambil keputusan untuk bertobat. Luar biasa. Pendoa syafaatnya 1000 orang loh. Nah, coba di jemaat kita ibaratnya 300 orang, kalau ibadah 200 orang, 200 orang ini menjadi pendoa syafaat. Apa enggak terjadi hal yang luar biasa saudara? Terjadi hal yang luar biasa. Hutang pastori kita segera lunas karena semua orang berseru. Ya tapi kalau yang berseru hanya 5-6 orang saudara, kata Tuhan kalian enggak serius, enggak serius memohonnya. Kenapa enggak 200 orang yang memohon? Berseru kepada Tuhan, hutang pastori kami tolong Tuhan, buka jalan. Kenapa enggak keluarkan suaranya untuk Tuhan? Itulah pelayanan saudara. Jadi kita punya hak istimewa melayani Tuhan. Yang paling mudah yaitu tadi pendoa syafaat dan tim kunjungan. Kalau yang lain perlu saudara belajar dulu, menjadi pemain musik perlu belajar, menjadi WL singer perlu belajar. Kalau menjadi pendoa syafaat dan juga menjadi tim kunjungan, enggak perlu kursus saudara, enggak perlu. Itu hanya dari hati saudara. Berdoa itu hanya dari hati. Keluar dari hati kita, baca pokok doanya saudara. Itu hak istimewa kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita lakukan, kita kerjakan hak istimewa ini. Jangan biarkan, jangan abaikan. Mari kita ikuti dan praktekkan hak istimewa yang Tuhan berikan bagi kita. Karena itu akan menyenangkan hati Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, yang terbaik bagi Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Ada amin saudara? Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau mengingatkan kami Tuhan, status kami sebagai anak Allah. Kami bersyukur kami sudah diampuni, kami sudah diselamatkan, kami sudah dilahirkan kembali, sehingga kami menjadi manusia baru dan kami punya status yang baru sebagai anak Allah. Biarlah status ini kami pergunakan sebaik-baiknya. Hak istimewa sebagai anak Allah kami pergunakan sebaik-baiknya dalam hidup kami. Memanggilmu sebagai Bapa, kami lebih sering lagi Tuhan memanggilmu, menyampaikan isi hati kerinduan kami kepada Bapa kami yang di sorga. Dan kami mempunyai status sebagai ahli warismu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan sudah siapkan surga bagi kami. Kami bersyukur apa yang dimiliki Tuhan adalah milik kami, karena kami adalah anak-anak-Mu. Dan kami juga bersyukur berhak untuk melayani Tuhan. Sebagai Bapa kami, pakailah kami untuk melayani-Mu dengan segenap hati kami, dengan apa yang dapat kami lakukan sebagai pendoa syafaat, sebagai tim kunjungan, sebagai apapun yang dapat kami lakukan untuk melayani Tuhan. Berkati kami masing-masing Tuhan, jadikan kami pelaku firman-Mu sehingga hidup kami semakin menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah Engkau Allah kami. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.